Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam. La yaumil qiyamah radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala li mahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wa dunya wal akhirah li qadha duyunina li qadha hajatina min awajid dunya wal akhirah li taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'ah li sihhati jasadina qulubina li amradina zahiran batina li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad asqam wa liman afina li masalihina li ahli baitina wa auladina dzurriyyatina wa jiwarina asdaqaina jamil muslimin muslimat wal mu'minin mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li izzil islam wal muslimin bi judika ya Allah bi syafaati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaika ya Allah bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, saudara-saudara semua, rahmatullah alaikum ajmain. Sebelum melanjutkan kajian kitab Tarjumanul Aswaq ini, saya akan merefresh kembali tentang sebuah pemahaman mengenai tajalli. Tajalli itu artinya apa? Artinya Allah Ta'ala itu menampakkan diri kepada seseorang sehingga orang bisa merasakan atau menyaksikan Allah itu sendiri. Nah, sebenarnya setiap saat Allah Ta'ala itu dengan semesta yang merupakan ciptaannya ini menampakkan diri. Tapi tidak lantas kemudian setiap orang menyaksikan Allah lewat menyaksikan alam ini. Jadi Allah Ta'ala itu bisa menampakkan diri kepada seseorang hanya lewat ujung sebuah jarum. Tapi Allah Ta'ala itu bisa juga tidak menampakkan diri sama sekali lewat adanya alam semesta yang sebesar-besarnya ini. Jadi karena itu tidak otomatis ya. Kita menyaksikan Allah itu tidak otomatis. Itu bergantung kepada kehendak Allah Ta'ala menampakkan diri kepada kita atau tidak. Alam raya sebesar ini mestinya cukup menjadi jendela bagi kita untuk menyaksikan Allah. Tapi apa otomatis dengan menyaksikan alam raya kita lantas menyaksikan Allah? Ternyata tidak. Hingga dalam tanda kutip itu Allah pilih-pilih di dalam menampakkan diri kepada siapapun yang dikehendaki. Nah, tajalli itu ada dua. Satu, tajalli zahir, yaitu kita menyaksikan keagungan Allah dengan menyaksikan makhluk-makhluknya. Jadi kalau hati kita tergetar ketika menyaksikan senja, hati kita tergetar menyaksikan subuh yang jelita, hati kita tergetar merasakan keagungan Allah ketika menyaksikan purnama, itu namanya tajalli zahir. Akan tetapi kalau tanpa adanya sebab apapun, kita tidak sedang menyaksikan apapun, kita abai terhadap apapun, tapi hati kita itu bergetar, itu tajalli batin atau tajalli gaib. Jadi
tidak ada hubungannya dengan perantara apapun berupa menyaksikan ciptaan-ciptaan itu. Jadi ada kalanya tajalli itu zahir, ada kalanya batin. Nah, kita berusaha berikhtiar untuk merasakan yang mana dari keduanya itu yang bisa menjadi pengalaman rohani kita. Karena itu pandanglah baik-baik alam ciptaan ini ya. Maka kalau kita dapat karunia rohani, kita menyaksikan Allah di alam yang sedang kita saksikan itu. Tapi kalau tidak, kita hanya berhenti di menyaksikan makhluk, tak menyaksikan penciptanya. Nah, itu yang dalam kitab Hikam diungkapkan bahwa termasuk tanda kemahaperkasaan Allah adalah Allah itu menghijabmu, menciptakan tabir untukmu dengan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada. Artinya tabir itu tidak betul-betul ada. Kalau kita tidak menyaksikan Allah lewat segala sesuatu, bukan karena antara kita dengan Allah ada tabir, bukan. Tapi itu menunjukkan adanya kemahaperkasaan Allah Ta'ala, sehingga hadiratnya itu menciptakan tabir yang sesungguhnya tabir itu tidak ada. Sebab kalau tabir itu memang ada, berarti ada sesuatu yang menghalangi Allah. Padahal mustahil ada sesuatu yang menghalangi Allah. Kalau tabir itu betul-betul ada, berarti ada sesuatu yang lebih luas dari Allah. Padahal mustahil ada sesuatu yang lebih luas. Jadi tabir itu tidak ada. Antara kita dengan Allah Ta'ala itu sebenarnya tidak ada penghalang apapun. Tapi kok tidak otomatis Allah disaksikan? Itulah yang disebut dengan adanya kemahaan Allah Ta'ala dibuktikan dengan adanya tabir yang sebenarnya tidak ada. Jadi ibaratnya gini ya, Allah di depan kita, ini nggak ada apa-apa, lah kita kok tidak menyaksikan? Nah, itu kemahaannya. Karena itu Allah menampakkan kemahaannya kepada orang yang dikehendaki, dan Allah juga tidak menampakkan kemahaannya itu kepada orang yang dikehendaki pula. Jadi tajalli ada dua, zahir dan batin, atau hadir dan gaib. Itu tajalli ya. Nah, berkaitan dengan adanya tajalli zahir ini, di sini disebut apa yang dinamakan sebagai sabah atau angin timur, gitu ya. Di sini diberi istilah angin timur, ar-rih asy-syarqiyah, ya. Nah, adanya ar-rih asy-syarqiyah, angin timur ini menunjukkan lambang dari adanya tajalli zahir tadi. Adanya tajalli zahir itu tadi. Maka karena itu ya, perhatikan baik-baik apa saja kita dengan karunia-Nya bisa menemukan Allah hadir di apa saja yang kita saksikan itu. Dan itu yang dialami oleh para nabi, yang dialami oleh para wali. Itulah sebabnya kemudian ada sebuah ayat, kemanapun kau hadapkan wajahmu, maka di situ ada wajah Allah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Nah, dengan adanya pandangan spiritual seperti ini, maka Allah itu sebenarnya konkret. Jadi Allah itu maha konkret, lebih konkret dibandingkan dengan makhluk-makhluknya, konkret. Tapi bagi orang yang hanya mengandalkan penglihatan mata kepala, Allah itu gaib. Sehingga ada orang-orang menyembah Allah Ta'ala yang nyata, dirasakan konkret. Ada orang-orang menyembah Allah Ta'ala dengan merasakan Allah itu gaib. Kalau kita sholat menghadap Allah yang konkret atau Allah yang gaib. Jadi itu perjuangan rohani kita, bagaimana kita bisa merasakan menghadap kepada Allah Ta'ala yang konkret.
Ketika kita menghadap Allah Ta'ala dengan merasakan bahwa sesembahan kita itu konkret, di situ akan menjadi jelas pula bahwa sungguhnya yang berada di balik sembah sujud kita itu Allah yang konkret itu. Jadi kita merasakan bahwa gerakan kita itu adalah gerakan Allah, bacaan kita itu bacaan Allah, dan kehadiran hati kita di hadapan hadiratnya disetting oleh Allah Ta'ala juga. Di situ kita akan merasakan bahwa abid dan ma'bud, yang menyembah dan yang disembah itu tunggal sebenarnya. Jadi al-abid wal ma'bud wahidun, yang menyembah dan yang disembah tunggal adanya. Itu di penglihatan batin kita yang sudah tersucikan dari tertarik kepada apapun yang selain Allah Ta'ala. Satu. Jadi kelihatannya, kayaknya dua, tapi sesungguhnya satu. Karena itu, andaikan ini diverbalkan menjadi ungkapan Allah, maka begini: sesungguhnya tidak ada apapun kecuali aku. Tidak ada yang melaksanakan sholat itu selain aku. Mereka yang bertawaf itu hakikatnya juga aku. Jadi, itu akunya Allah Ta'ala itu meliputi segala sesuatu. Karena itu kuciptakan alam raya bukan dalam rangka mewujudkan alam raya, tapi untuk menyatakan siapa sebenarnya aku. Itu akunya Allah ya, ego universal. Dalam filsafat Muhammad Iqbal berbicara tentang perkara ego besar dan ego kecil itu. Hadisan mu'an'an. Oke. Terus kalau tajalli batin itu biasanya dari mana? Ikhtiarnya dari banyak zikiran. Jadi kita berzikir, mencoba untuk menautkan diri dengan asal-usul kita, dengan hadirannya, dengan bacaan-bacaan tertentu yang kita senangi. Bisa kita membaca Al-Ikhlas terus berulang-ulang, membaca basmalah berulang-ulang sampai ribuan, atau membaca sholawat, membaca hauqalah dan lain semacamnya. Nah, adanya ikhtiar dengan membaca zikiran-zikiran itu bisa mengantarkan kita untuk mengalami tajalli batin. Artinya tanpa terkagum-kagum kepada ciptaannya, hati kita kemudian bergetar dan merasakan adanya kemahaagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa maddana bi'asrari wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Fakultu laha balligh ilaihi bi'annahu huwal muqidun nar allati dakhilal qalbi. فإن كان إطفاء فوصل مخلد وإن كان إحراق فلا ذنب للصبي. Fakultu, maka menyatakan aku laha terhadap itu angin timur. Itu tajalli zahir. Apa yang ku katakan? Baligh, sampaikanlah, tolong sampaikanlah engkau ilahi terhadap itu kekasih Al-Habib, bi'annahu sesungguhnya itu kekasih wal muqidun nar, ialah dia yang telah menyalakan api allati dakhilal qalbi, yang berada di dalam hati. Angin timur, tolong sampaikan kepada kekasihku bahwa dia sudah sengaja menyalakan dan membakar hatiku. Nah ini ya, berkaitan dengan orang-orang yang dirundung rindu.
berkaitan dengan orang-orang yang dirundung rindu. Jadi rindu itu adalah ketersiksaan. Rindu itu adalah keterbakaran hati, keterbakaran batin. Karena itu kemudian karena rindu itu lahir dari adanya wajah yang dirindukan, dari wajah kekasih, maka si pecinta, si perindu ini kemudian mengatakan, sampaikan wahai angin timur kepada kekasihku bahwa dialah yang telah sengaja mengobarkan api di hatiku. Dialah yang sudah sengaja membakar nasib hidupku. Sampaikan. Nah di sini ya ada ruang antara, ya, ruang antara si kekasih ini, si pecinta ini, si perindu ini dengan kekasihnya. Apa ruang antara itu? Ruang antara itu tak lain adalah tajalli itu sendiri. Karena itu kemudian agar terasa tersambung, maka disampaikanlah salam oleh angin timur, oleh tajalli zahir itu kepada Allah sumber dari tajalli itu sendiri, kepada Allah maha kekasih itu. Sampaikan, hatiku terbakar ini karena dia semata. Nah, ini berarti begini ya. Berarti walaupun dikatakan ada jarak antara kita dengan Allah, tapi jarak itu sesungguhnya tak lain adalah bayang-bayang Allah sendiri. Jadi tidak ada jarak yang betul-betul otonom sebagai sesuatu yang lain. Coba ya, kalau jarak dari Sewon ke Kolombo ini, ya memang betul-betul jarak. Artinya apa? Jarak antara Sewon ke Kolombo itu bukan saya dan bukan Kolombo. Bukan Sewon dan bukan Kolombo. Tapi jarak antara pecinta dengan kekasih itu adalah manifestasi dari kekasih sendiri. Seluruh pecinta ilahi adalah pengejawantahan cinta Allah itu sendiri. Dan jarak yang membentang antara pecinta dengan Allah sebagai sang kekasih itu adalah pantulan dari cinta ilahi itu sendiri. Maka ya Allah, engkaulah pecinta, engkaulah yang dicinta, dan engkau juga jarak yang membentang antara pecinta dan yang dicinta itu. Gamblang ya, sudah bisa ditekuk hubungan kita dengan Allah Ta'ala dengan model pemahaman seperti ini. Gamblang. Jadi kita bisa merasakan wusul, bisa merasakan sampai kepada Allah Ta'ala lewat pemahaman yang seperti ini. Coba dirasa-rasakan coba. Kita berasal dari Allah Ta'ala. Lewat sebuah apa? Lewat sebuah manifestasi kemahannya bernama ibu dan bapak kita. Itu manifestasi. Jadi di hadapan Allah Ta'ala ibu dan bapak kita itu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa selain manifestasinya. Manifestasi kuasa dan kasih sayang Allah Ta'ala. Kemudian lahirlah kita. Sebenarnya kita itu secara hakikat lahir dari rahim ibu atau dari rahim kasih sayang Allah Ta'ala. Ya, lahiriahnya lahir dari rahim ibu, hakikatnya lahir dari rahim kasih sayang Allah Ta'ala. Makanya secara rohani kita tidak datang dari siapapun selain Allah Ta'ala. Kita tidak lahir dari bumi ini, tak juga kita mencolot dari langit sana. Kita datang dari Allah Ta'ala dan tidak tanggung-tanggung datang ke kehidupan ini bersama Allah Ta'ala juga. Mungkinkah ada sesuatu yang datang dari Allah dan tak bersama Allah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Terus di tempat di mana kita sedang diletakkan ini, di bumi ini, di kehidupan ini, di bumi ini, mungkinkah kita tidak bersama dengan Allah Ta'ala? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Allah itu muhitun bi kulli syai'. Allah itu meliputi segala sesuatu.
Adakah keberadaan kita kosong dari kebersamaan dengannya? Gak mungkin. Lah kalau gak mungkin, kenapa kok tidak dinikmati kebersamaan itu? Atau naik lagi, kalau memang hakikat segala sesuatu itu adalah Allah Ta'ala, kenapa kok kita tidak merasakan tiada saja? Biar kita bisa merasakan sesungguhnya kita bukanlah siapa-siapa, bukan apa-apa selain tajalli Allah Ta'ala juga. Dan tajallinya itu adalah bayang-bayangnya, dan bayang-bayangnya itu tidak pernah terpisah dari asal usul bayang-bayang itu sendiri. Sesungguhnya betulkah kita berjarak dengan Allah? Betulkah kita jauh dengan Allah Ta'ala kalau begitu? Nah, ternyata jauh dan dekat itu tak berkaitan dengan jarak. Jauh dan dekat berkaitan dengan kita merasakan atau tak merasakan, kita fokus atau tak fokus. Ini ya, gimana jalan rohani sudah bisa ditekuk, sudah bisa digenggam begini. Jadi karena itu kalau sudah kita merasakan ini, maka pencarian akan berakhir. Kenapa? Pencarian hanya berlaku bagi orang-orang yang belum menemukan. Bagi orang yang sudah menemukan, untuk apa melakukan pencarian? Karena itu berhentilah mencari, agar kau merasakan apa arti menemukan. Jadi kalau masih wajahnya wajah bingung itu pasti itu belum menemukan. Padahal yang mau ditemukan itu yang terdekat dengan diri kita. Bagaimana mungkin yang terdekat itu tak ditemukan? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang diriku, katakan aku itu sangat dekat, sangat dekat. Nah, bagaimana yang terdekat kok tak ditemukan? Nah, sesungguhnya kemana perhatian kita sampai yang terdekat tak ditemukan? Dekatnya Allah kepada kita lebih dekat dibandingkan dekatnya pandangan ke mata, dibandingkan dekatnya pendengaran ke telinga. Masih lebih dekat Allah Ta'ala. Bagaimana tak ditemukan? Apa yang salah sesungguhnya kan di dalam ritual-ritual kita? Atau sesungguhnya tidak ada yang salah dari ritual kita, cuman Allah Ta'ala belum mengizinkan untuk bisa kita rasakan. Enaknya ngaji Ibn Arabi itu kita langsung diantarkan ke alamannya Allah sana gitu. Tapi tidak ada kepastian kita diantarkan lantas kita merasakan, oh ini rumahnya Allah. Tidak lantas begitu. Sama dengan orang-orang bertawaf di Baitullah, di rumahnya Allah, di Ka'bah itu kan. Banyak orang-orang merasa tetap terasing hatinya. Di manakah gerangan Allah Ta'ala? Ada orang-orang yang sudah dimabuk rindu kepada Allah Ta'ala, menyaksikan Ka'bah langsung pingsan. Kenapa? Itu rumah Tuhanku. Langsung pingsan. Hatinya digoncang oleh adanya musyahadah, adanya kesaksian itu. Digoncang. Ada orang berputar-putar di situ, sama sekali tak merasakan Allah Ta'ala. Oh, engkau yang maha hebat, yang bisa dirasakan hanya ketika engkau mengizinkan, dan tak bisa dirasakan ketika engkau tak mengizinkan. Apa sesungguhnya makna kehendakmu ini semua? Kau jadikan orang-orang merasakan kemahaanmu, kau jadikan pula orang-orang lain tak merasakan kemahaanmu. Apa sesungguhnya makna dari kehendakmu ini? Kalau kita sudah sedikit bingung tentang bagaimana kehendak Allah Ta'ala beroperasi, tandanya kita sudah memulai merasakan ujung dari kemahaan itu. Jadi kita akhirnya tetap tidak tahu kenapa kau menghendaki ini, kenapa kau menghendaki itu. Sedangkan Allah Ta'ala berkehendak tak memerlukan alasan apapun bagi dirinya. Kalau tak memerlukan alasan apapun bagi dirinya, mungkinkah Allah memerlukan alasan apapun dari diri kita? Sama sekali tidak diperlukan. Jadi, kenapa Allah berkehendak tak memerlukan alasan? Karena kehendaknya pasti benar. Dan karena pasti benar, untuk apa alasan-alasan itu? Dan karena kehendak kita belum tentu benar, diperlukan alasan. Untuk apa? Kenapa? Jadi, kalau tidak pakai alasan, ngawur jadinya.
Jadi seorang pencinta kemudian bilang begini, sesungguhnya seorang pencinta ini bilang kepada kekasih atau kekasih bilang kepada dirinya sendiri, angin timur sampaikan kepada kekasih itu bahwa dia sudah membakar hatiku. Aku terlunta-lunta menempuh jalan terjal nasibku sendiri. Aku cari kekasihku ke sana kemari, aku melangkah menempuh ruang, melintas waktu untuk menemukan kekasih itu. Padahal kekasih itu ternyata sangat dekat dengan diriku dan tidak sama sekali diperlukan adanya pencarian ke sana kemari itu. Jadi ini ya pentingnya tasawuf falsafi. Ini tidak ada dalam tasawuf amali, suluki. Orang dikasih zikir, kuat tak kasih zikir, suruh baca Fatihah 1000, gak kuat. Mau suruh baca salawat 1 juta, gak kuat. Nah, karena ini dimungkinkan bagi kita yang senantiasa senang olah pikir, maka terimalah tasawuf falsafi seperti ini sebagai sarana untuk merasakan kemahaan itu. Sebab kalau dikasih tasbih 2 putaran tasbih dijamin ngantuk, 3-4 putaran tidur. Karena itu nyalakan pikiran kita, renungan kita, nyalakan untuk merasakan apa yang didedahkan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ini. Katakan. Nah, Allah Ta'ala ketika merespon orang yang tadi mengatakan, angin timur sampaikan kepada Allah kekasihku bahwa dia sudah membakar hatiku. Allah Ta'ala merespon, engkaukah ikut tuh yang mengatakan seperti itu, yang menginginkan angin timur untuk menyampaikan salammu kepadaku, atau akukah sesungguhnya yang mengatakan lewat perantara dirimu? Ketika seorang kekasih mengatakan seperti itu, betulkah seorang kekasih itu secara otonom menyampaikan seperti itu? Atau sesungguhnya Allah Ta'ala bertajalli di kekasih itu, di pecinta itu untuk menyampaikan kalimat-kalimat seperti tadi? Makanya Al-Halal itu dalam sebuah puisinya menyatakan, adnaitani minka hatta dzanantu annaka anni. Ini susunan bahasa Arab yang tidak lazim sebenarnya ya. Annaka anni, sungguhnya engkau adalah sesungguhnya aku, kan? Kan? Lah terus khabarnya anni yang terakhir di mana? Kalau ada mau dibikin lagi. Engkau mendekatkan dirimu kepadaku sehingga aku menyangka engkau itu aku. Aku menyembah aku. Ini saking dekatnya. Sebab hubungan antara Allah dengan para kekasih itu seperti hubungan antara cermin dengan siapapun yang berada di depan cermin itu. Di depan cermin itu memandang lekat-lekat, memandang secara detail. Aku ternyata, katanya kan, aku. Jadi cermin itu menampung aku. Menampung aku. Sama dengan misalnya ketika Allah Ta'ala itu bertajalli di depan orang yang suci bersih sebagaimana bersih dan beningnya cermin, Allah bercermin di situ. Loh, aku menemukan diriku pada dirimu, oh kekasih. Maka ketika ternyata cermin itu meronta-ronta karena rindu kepada yang ada di depannya, sesungguhnya ronta dari cermin itu adalah ronta dari hadiratnya. Itulah sebabnya kemudian muncul doa-doa yang berada di luar kelaziman. Muncul. Tuhan, kata seorang waliullah dari kalangan umatnya Nabi Musa, Tuhan, kalau engkau hadir di sini, akulah yang akan menjaga ketika engkau tidur. Aku yang akan meletakkan kembali dengan rapi sandalmu. Jadi ini kan di luar munajat, di luar kelaziman. Tuhan itu dipersonifikasikan seolah-olah seseorang, kan gitu. Kau tidur, mana ada Allah tidur? La ta'khudhu sinatu wa la naum. Terus mana ada Allah Ta'ala memakai sandal, kan? Nah,
Karena itu Nabi Musa kemudian berang. Apa-apaan ini? Kau sudah melakukan pelanggaran terhadap syariat. Pergi kau. Akhirnya si wali itu yang Nabi Musa tidak tahu kedudukan rohaninya di waktu itu, kemudian masuk ke dalam hutan karena dihardik oleh sang Nabi pembawa syariat itu. Ketika habis menghardik si wali itu, Allah berfirman kepada Nabi Musa, Musa, kau lukai hati kekasihku. Jadi doa-doa tidak lazim seperti itu, munajat yang tidak lazim seperti itu, ungkapan-ungkapan tidak lazim seperti itu sesungguhnya murni merupakan settingan Allah Subhanahu wa taala. Murni settingannya. Kenapa? Karena di situ yang terjadi adalah cermin dengan makhluk yang berada di depan cermin itu, atau cermin dengan sesuatu yang berada di depan cermin itu. Tapi sesungguhnya antara cermin yang dengan yang di depannya, antara yang di depannya dengan cermin itu hakikatnya tunggal jua adanya. Kau saksikan semesta berserak-serak penuh dengan keanekaragaman, pandanglah baik-baik, itu keesaan semata. Jangan pangling oleh warna-warni, oleh rupa-rupa dan bentuk-bentuk. Itu hanyalah merupakan ujian seberapa tajam penglihatanmu. Nah, kalau penglihatan tajam, tentu saja menyaksikan keanekaragaman itu sampai kepada asal-usulnya yang tunggal. Karena asal-usulnya tunggal, betulkah ada keanekaragaman itu, atau sesungguhnya itu hanyalah merupakan fata morgana keanekaragaman itu. Jadi kadang Allah Ta'ala tampil di antara hamparan fata morgana itu. Itulah sebabnya syariat-syariat para nabi menjadi tidak sama, tapi hakikatnya sama. Jadi Allah Ta'ala yang maha tampil di hamparan keanekaragamannya sendiri. Sehingga karena tampil di keanekaragaman sendiri, maka tidak ada apapun yang tidak ada ayat Allah Ta'ala di situ. Likulli syai'in ayatun tadullu ala annahu wahidun. Pada segala sesuatu, bahkan yang paling sepele seperti nyamuk, amuba dan lain semacamnya itu ada Allah Ta'ala yang menunjukkan Allah itu tunggal. Dan segala yang aneka berasal dari yang tunggal. Jadi hakikat segala sesuatu kata Ibn Arabi itu Allah. Cuman para filosof tidak berani untuk mengatakan hakikat segala sesuatu itu Allah. Para filosof mengatakan apa? Hakikat segala sesuatu itu tak lain adalah substansi segala sesuatu. Dan substansi itu bukan Allah. Nah itu kata Ibn Arabi, keberaniannya nanggung. Itu ya sebenarnya hakikat segala sesuatu siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hamparan heterogenitas yang hakikatnya sesungguhnya homogen. Karena itu kita memiliki dua alam ya. Alam keanekaragaman, alam fata morgana, dan alam hakikat, alam keesaan itu. Coba, karena Allah Ta'ala dari saking lembutnya ya, maka walaupun hakikat segala sesuatu adalah Allah, tapi kan saya tidak menyebut mic ini Allah ya? HP ini Allah, masjid ini Allah kan enggak. Kenapa? Dari saking maha lembutnya Allah Ta'ala, sehingga yang menjadi sebutan tetap adanya apa? Adanya rupa lahiriahnya itu jadi sebutan, padahal hakikatnya Allah. Itu kata Ibn Arabi, dari saking maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Gini ya. Kalau jin itu kan bisa merasuk badan manusia. Kenapa? Karena jin itu lebih lembut ketimbang fisik manusia. Tapi jin itu bisa dirasuki juga. Karena ada yang lebih lembut dari jin, apa itu? Setan. Jadi setan itu merasuki jin karena setan lebih lembut ketimbang jin. Nabi menggambarkan bahwa setan itu berada dalam diri manusia mengikuti aliran darah. Nah, Allah Ta'ala yang maha lembut itu memasuki apapun yang paling lembut. Apapun yang paling lembut, termasuk lembutnya malaikat, lembutnya setan, lembutnya jin. Itu Allah Ta'ala menyulusup kepada seluruh dimensi yang paling lembut itu. Tentu saja
karena Allah Ta'ala itu bukan benda, maka tidak sama dengan menyelusupnya segala sesuatu yang berkaitan dengan benda. Artinya tidak sama dengan berbaurnya gula dengan air, tidak sama. Jadi Allah Ta'ala itu karena maha lembut menyelusup tanpa adanya persentuhan dengan sesuatu yang diselusupi itu. Dan jangan sampai kita menggambarkan, membayangkan, mengimajinasikan bahwa Allah Ta'ala itu sejenis angin yang maha lembut, bukan itu. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan hukum kausalitas segala yang fana, dengan hukum kewahdakan segala yang fana, tidak ada hubungannya. Makanya disebutkan Allah itu tidak mutasil tapi tidak memfasil. Tidak tersambung sebagaimana tersambungnya dua tangan saya, juga terpisah sebagaimana terpisahnya dua tangan saya. Enggak. Nah, itulah sebabnya Allah yang maha itu tak sepenuhnya terbahasakan. Tapi segala-galanya Allah. Makanya kita bisa nulis status begini, segalanya adalah engkau dan engkau adalah segalanya. Ini bukan kalimat yang cuma dibolak-balik. Nah, itu dirasakan oleh orang-orang yang sudah mengalami kemahan Allah Ta'ala karena adanya karunia spiritual itu. Jadi kalau begitu kita menyembah Tuhan yang tidak berjarak dengan diri kita sebenarnya. Tapi konsep yang sudah sangat matang seperti ini, ilmu yang sudah sangat matang seperti ini, bukan jaminan itu lantas dialami dan dirasakan. Itu loh hebatnya Allah Ta'ala di situ ya. Ternyata Allah menciptakan jarak yang sangat dekat tapi juga sekaligus sangat jauh. Apa itu? Jarak antara tahu dan mengalami. Ini disebut jauh, boleh. Karena orang bertahun-tahun bisa mengerti konsepnya, mengerti ilmunya tapi tak mengalami. Bisa juga disebut dekat karena Allah Ta'ala bisa sekejap mata merobek jarak itu. Jadi apakah ini disebut jauh atau dekat bergantung kepada kehendak Allah Ta'ala. Coba ya, Ibn Arabi mengatakan begini, andaikan orang-orang kafir itu betul-betul merasakan bahwa kekafiran mereka adalah kehendak Allah, maka seketika itu juga mereka jadi orang beriman. Ini yang terakhir, kalimat ini bisa dipahami ya. Orang-orang kafir yakin kekafiran mereka itu kehendak Allah Ta'ala ya. Itu seketika itu juga lantas beriman. Nah, adakah betul-betul ada jarak itu antara kekafiran dan keimanan kalau begitu? Jarak itu pun juga ternyata semu. Makanya ada ayat dalam Al-Quran ya yang menyatakan bahwa orang-orang kafir itu menyebut berhala-berhala itu sebagai perantara. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilaih ya. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali agar mereka berhala-berhala itu menjadikan kami dekat kepada Allah. Di mana letak kekeliruan ungkapan orang-orang kafir ini, kata Ibn Arabi? Ungkapan itu kesalahannya terletak kepada kebohongan mereka. Sebab kalau mereka betul-betul jujur menyembah berhala untuk dekat kepada Allah Ta'ala, seketika itu juga akan berpindah kepada mengikuti Nabi Muhammad ya? Seketika itu juga kalau jujur. Jadi ternyata apa? Kalimat itu adalah ungkapan kebohongan. Agar apa? Agar mereka dibenarkan di dalam menyembah berhala. Coba kalau betul-betul memandang berhala itu sebagai sarana ya? Tentu saja akan mengambil sarana yang lebih jitu, sarana yang lebih ampuh, yang lebih jernih, Nabi Muhammad kan gitu. Atau berhala-berhala itu nggak bisa apa-apa gitu. Itulah kesalahan. Ini mari kita ngikuti tasawuf falsafi seperti ini ya, karena memang sudah tidak potongan tasawuf suluki, tidak potongan. Jadi mau dikasih wiridan saya kira hanya ditulis saja dan tidak diamalkan itu. Ikuti, kita mengerjakan yang wajib-wajib saja asalkan bermoto berbobot itu sudah bagus kok. Salat begitu sangat malasnya sholat sunnah, nggak apa-apa, yang penting sholat wajibnya bermutu.
Setelah itu ikuti tasawuf falsafi seperti ini. Nanti akan tumbuh dengan karunia Allah, akan tumbuh rasa cinta yang kemudian mengantarkan kita kepada tasawuf suluki dan tasawuf akhlaki itu. Ini perkara starting point. Dari mana kita berangkat? Itu dari tasawuf falsafi seperti ini. Jadi terbakar loh hati orang-orang yang jatuh cinta kepada Allah itu terbakar. Ini sekalian kita selesaikan bab tentang Rihus Sabah atau angin timur ini ya. Insya Allah perjumpaan yang akan datang kita akan membahas bab yang baru. Fa'inkan itfa'un. Kalau ternyata kobaran api itu menjadi padam, jadi sudah tidak berkobar, itu berarti apa? Fawaslun mukhalladun, berarti sudah acik di dalam wusul, dalam sampai kepada Allah. Jadi kalau orang sudah merasakan adanya kebersamaan itu, orang sudah tidak merasakan adanya jarak yang menyiksa, maka kobaran api rindu itu menjadi padam. Jadi padam. Jadi itulah saat-saat di mana orang itu berada dimanapun senantiasa merasakan Allah Ta'ala. Dan tidak gelisah lagi karena jarak yang membentang itu sudah ditekuk oleh rahmatnya Allah Ta'ala sendiri. Fawaslun mukhalladun. Jadi sudah enak ya. Di mana-mana kapan saja Allah Ta'ala terus yang dirasakan. Itu padam. Jadi tak ada lagi pencarian, tak ada lagi puisi-puisi yang muncul karena rindu dan cinta. Tidak ada lagi. Sekarang adalah menikmati adanya penyatuan kebersamaan. Padam. Wa in kana hirakun, dan kalau tetap saja masih berkobar-kobar, masih terbakar, fala dzamba lisabi, maka adanya keterbakaran yang menyebabkan seorang yang rindu itu kemudian hancur di jalan, adanya keterbakaran itu tidak menjadi dosa bagi seorang pecinta atau orang yang sedang jatuh rindu. Tuhanku, ini kalau dipuisikan kira-kira begini. Kalau kau siksa aku dengan jarak yang betapa perihnya ini, kalau kau siksa aku dengan adanya kerinduan yang ngelangut dalam hati ini, dan kalau aku hancur di tengah jalan untuk menempuh rindu ini, maka aku sama sekali tak berdosa karena didera oleh kerinduan itu. Jadi ada orang-orang yang oleh Allah Ta'ala itu mesti dihancurkan sebagai seorang pecinta, sebagai perindu, dihancurkan untuk kemudian setelah kehancuran itu muncul sebagai dirinya yang baqa. Kalau kehancuran tadi itu menempa seorang pecinta yang fana. Nah itu yang kata Maulana Rumi kemudian diungkapkan, untuk apa aku takut kalau jasadku hancur oleh kematian, sementara aku sudah ditunggu oleh jasad yang abadi, yang baru, yang jauh berlipat-lipat lebih bermutu. Untuk apa aku takut kalau aku disergap oleh taring kematian, sebab aku sudah ditunggu oleh kehidupan yang abadi, yang tidak lagi akan berjumpa dengan kematian setelah itu. Untuk apa? Maulana Rumi itu mengungkapkannya dengan nada dasar cinta, sementara Ibnu Arabi mengungkapkan dengan nada dasar ma'rifat. Jadi karena itu jangan takut menderita di jalan Allah Ta'ala. Jangan takut menderita. Seluruh penderitaan itu akan digantikan dengan yang lebih bermutu. Jangan takut menderita. Enggak usah takut sakit hanya karena bangun malam untuk banyak bermunajat. Enggak usah takut sakit. Kalau kau sakit karena itu, kau akan diganti oleh sehat yang berlipat-lipat. Jadi jangan banyak berpikir tentang kesehatan. Tidur minimal 8 jam. Enggak usah ikuti dokter-dokter itu. Itu bahaya bagi jalan tasawuf. Ya gitu ya. Jadi dalam jalan cinta, di dalam jalan kerohanian, kita perlu menempuh sesuatu yang semula kita anggap ekstrim. Kita harus menempuh itu. Kalau seorang pecinta tidak ekstrim, pasti bukan pecinta. Orang yang lembek itu. Pecinta itu memiliki energi berlipat-lipat. Karena itu tak mungkin lembek, gak mungkin. Pecinta itu memiliki energi berlipat-lipat.
Sebab cinta adalah gendangan dari energi itu sendiri. Jadi kalau orang hidupnya lemas, loyo, itu karena belum muncul api cinta dalam dirinya. Coba nyalakan api cinta, dia akan memiliki kekuatan luar biasa. Karena itu ada sebuah hikayat ya. Ada dua burung elang memadu cinta di atas kubah kerajaan Nabi Sulaiman. Kata elang jantan itu dalam melancarkan rayuannya, cintaku, kata burung elang jantan itu, atas nama cinta kepadamu akan kulakukan apapun yang kau minta kepadaku, akan kulakukan. Bahkan jika kau inginkan kerajaan Nabi Sulaiman ini untuk dipindahkan, akan kulakukan dengan senang hati. Nah, Nabi Sulaiman kan ngerti bahasa binatang ya, bahasa burung ya. Ketawa Nabi Sulaiman. Ketawa. Makhluk yang lemah. Kau bicara apa tadi kepada pasanganmu? Diulangi lagi. Saya tadi bicara, kalau kekasihku ini minta kepadaku apa saja, akan kuturuti. Bahkan jika kekasihku ini meminta untuk memindahkan kerajaanmu, wahai Nabi Sulaiman, akan kulakukan. Engkau yang lemah, engkau yang kecil seperti itu, bagaimana mungkin kau bisa memindahkan kerajaanku? Itu sama sekali tidak masuk akal, irasional. Ampun Nabi Sulaiman, ampun. Saya tidak berbicara dengan bahasa rasio, saya tidak berbicara dengan bahasa akal, saya berbicara dengan logika cinta, dan karena itu segalanya mungkin bagi saya. Hebat. Jadi orang-orang menemukan sandungan-sandungan itu karena belum jatuh cinta. Seolah-olah menempuh jalan ini, riyadhah ini, wirid itu, zikir itu, kok tak juga merasakan getaran kepada Allah Ta'ala. Itu karena belum jatuh cinta. Jatuh cintalah, maka Allah akan memberikan energi yang berlipat-lipat dalam kehidupan kita untuk menempuh suluk rohani ini. Jatuh cintalah. Kita sudah bosan dengan hidup yang biasa-biasa selama bertahun-tahun. Ya, kan dari dulu begitu, sudah puluhan tahun hidupnya biasa-biasa. Kenapa tidak memiliki kegelisahan agar keluar dari yang biasa-biasa? Kenapa kau tidak menempuh jalan yang tak biasa, sebagaimana yang ditempuh oleh para pecinta dan orang-orang yang sedang dirundung rindu? Itulah ya. Jadi kita harus mengalami keterbakaran, kita harus mengalami seperti apa pedihnya dalam menempuh jarak itu. Seperti apa rasa sakit untuk melumat jalan yang menghubungkan antara kita dengan kekasih itu. Seperti apa sakitnya? Ada saat-saat di mana sakit itu sesungguhnya sangat nikmat. Ada saat-saat di mana penderitaan itu sungguh sangat menyenangkan. Itulah sakitnya orang yang jatuh cinta. Penderitaan orang yang dirundung cinta adalah kenikmatan. Jadi di dalam konteks cinta, penderitaan adalah nama lain dari sebuah kenikmatan. Untuk apa kau takut? Jadi buktikan. Nah ini berarti apa? Baru bisa merespon visi-visinya Ibnu Arabi kalau begitu. Kalau tidak, berarti hanya para pengikut pelajaran-pelajaran tasawuf. Jadi, cuman pengikut saja. Untuk apa? Ya untuk di saving, disimpan di lumbung ilmu pengetahuan. Jadi karena itu belajarlah untuk tertarik mengalami, minimal untuk tertarik mengamalkan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini cuma 2 bait ya, bukan 2 bait. Bukan apa-apa, saya khawatir lebih banyak yang meluap-luap gitu. Jadi, ketimbang yang bisa ditampung untuk diamalkan. Saya tidak hanya khawatir untuk orang lain. Bagi saya sendiri saya khawatir juga. Bisakah untuk langsung saya rasakan? Karena tidak semua yang saya sampaikan saya sendiri merasakannya. Jadi belajar kepada apa yang diungkapkan, yang disampaikan itu juga sama. Ada yang mau ditanyakan? Saya husnudzon. Kalau kalian tidak bertanya, itu semata-mata karena sudah meresap dalam diri kalian. Moga-moga pembelajaran tentang cinta, kerinduan, bagaimana menekuk jarak dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah yang tunggal menjelmakan keanekaragaman yang tak pernah bisa dihitung ini, moga-moga semuanya itu menjadi berkah bagi perjalanan rohani kita. Amin ya mujibas sailin wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.